Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara kita Mimbar Agama Katolik. Hari ini, pada hari Minggu ini, kita bersama-sama seluruh gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Kita semua sebagai anak-anak Allah dipanggil pula hari ini untuk merayakan pesta kita bersama Tuhan, yakni kita dibaptis. Itu berarti kita sungguh dikasihi oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mengawali perjumpaan kita ini dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, pada hari ini bersama seluruh gerejamu dan seluruh umatmu ini, kami merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Kami mohon rahmat-Mu, anugerahilah kami cinta, agar kami mensyukuri kembali pesta pembaptisan kami, sehingga perutusan kami berkat pembaptisan itu menjadikan perutusan sukacita. Dan kami pun sungguh bersyukur atas rahmat baptis itu, sehingga kami boleh disebut sebagai anak-anak yang dikasihi Allah sendiri, sebagaimana putra-Mu Yesus. Berikanlah kami rahmat itu, agar kami menyadarinya, serta mensyukurinya, serta boleh merayakannya dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua menyadari bahwa masing-masing kita telah diberi rahmat oleh Allah sendiri, yaitu rahmat baptis. Mari kita mendengarkan sejenak sabda Tuhan hari ini. Dari Injil Markus bab 1 ayat 9 sampai dengan 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, dimanapun kita berada, sebagaimana Tuhan Yesus sendiri dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, dan pada saat itu juga turunlah Roh Kudus seperti burung merpati di atas Tuhan Yesus. Dan suara dari surga terdengar, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih, Tuhan pun juga mengatakan hal yang sama kepada kita. Berkat rahmat baptis itu, kita dicintai, dikasihi. Bahkan Tuhan sendiri menyebut kita sebagai anak-anaknya yang terkasih. Apa sebenarnya tanda dikasihi oleh Tuhan sendiri? Biasanya orang memandang bahwa orang yang dikasihi Tuhan itu selalu diberi sesuatu yang mudah dalam pandangan dunia. Tetapi kita melihat bahwa Yesus, anaknya yang terkasih ini, diberikan Tuhan kepada kita. Justru dalam perjalanan hidup Yesus sendiri, Tuhan mewartakan kasih yang sehabis-habisnya, cinta yang sehabis-habisnya. Walaupun dalam mewartakan Allah, mewartakan kasih, mewartakan hidup Tuhan, Yesus pun mengalami banyak tantangan. Nah, kita pun tentu mesti menyadari bahwa berkat salib Kristus ini, berkat salib Tuhan ini,
kita dipanggil menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan sendiri. Maka belajar menjadi anak yang dikasihi Tuhan tentunya adalah belajar suka dan duka bersama Allah. Nah, itulah menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya belajar dari hidup yang dalam pandangan dunia, hidup yang mulus-mulus saja, hidup yang enak, hidup yang tanpa tantangan, bukan. Tapi justru menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan adalah setiap hari berani belajar dalam suka dan duka bersama Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana konkretnya itu di dalam hidup sehari-hari yang kita alami? Tentu ini tidak mudah, tetapi kita percaya ketika kita sendiri, di awal tahun ini juga kita oleh gereja diberikan Maria sebagai bunda kita, bunda Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kita ini mengalami cinta seperti Tuhan Yesus sendiri mengalami cinta Bapa. Karena Bunda Maria akan selalu mengajak kita untuk meneladani Yesus dalam hidup sehari-hari. Nah, tentu suka duka yang kita alami hendaklah juga menjadi jalan bahwa kita merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau saya sendiri mengalami kehidupan itu sungguh merasakan cinta dari orang tua, yaitu kehidupan yang saya alami bersama keluarga, bersama orang tua dalam suka dan duka. Itu di situ ada perasaan cinta dan bahagia. Bukan waktu senang saja, tapi juga di saat kita susah mengalami tantangan bersama orang yang mencintai kita. Disitulah ada sebuah perjuangan, sebuah kebahagiaan yang ingin dicapai. Nah, kita tentu bersyukur pada hari pesta pembaptisan Tuhan. Kita diingatkan kembali bahwa kita tidak boleh berputus asa bila mengalami tantangan-tantangan dalam perjalanan hidup. Justru suka duka itulah yang akan membuat kita makin dekat dengan Tuhan Yesus. Suka duka itulah yang membuat kita makin dipanggil untuk berani mencintai Allah dengan meneladan Tuhan Yesus sendiri dalam hidup sehari-hari. Mari kita mempercayai bahwa menjadi anak yang dikasihi Tuhan itu bukan serta-merta menjadi orang yang bebas dari segala tantangan terhadap suka duka dunia, tetapi menjadi orang yang cintai, dikasihi Tuhan, dibaptis, berarti juga menjadi orang-orang yang siap berjuang bersama Tuhan Yesus dalam suka dan duka. Dan orang yang berani, rendah hati, lemah lembut, berani berjuang bersama Tuhan Yesus yang tersalib ini, bersama Tuhan Yesus yang sungguh menjadi anak Allah, dan Dia adalah Allah sendiri yang mengasihi hidup kita. Maka disitulah kita seperti Tuhan Yesus dipanggil menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih dimanapun kita berada, mari kita bersama-sama merasakan kasih Tuhan dan tetap berani setia menjadi orang-orang yang dipanggil untuk menyadari kasih Tuhan, dan sekaligus selalu dalam setiap tahap kehidupan, setiap langkah yang kita jalani, setiap usaha yang kita perjuangkan, setiap hidup yang kita alami, kita selalu ingat bahwa kita ini orang-orang yang sungguh dikasihi Tuhan. Lewat apa saja, kita harus berani untuk membuka hati, membuka diri dengan lebih jujur, dengan lebih sederhana, lebih tulus. Tuhan, hidup ini sungguh adalah rahmat bagiku, dan saya akan selalu berjuang mengikuti Engkau bersama Yesus Putra. Nah, disitulah kita semua
sungguh merasakan Tuhan sendiri akan selalu datang untuk menguatkan kita. Dan satu kepercayaan, kita baru saja merayakan Natal, Immanuel, Allah beserta kita. Demikian pula ketika Yesus dibaptis ini, Bapa sendiri mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Itu berarti Allah Bapa menyertai Tuhan Yesus. Maka kita sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri lewat Yesus putranya selalu akan menyertai kita. Dia pasti akan selalu menolong, mendorong, dan mendukung hidup kita. Anakku, kamu kukasih. Berjuanglah, teruslah, jangan pernah putus asa. Berjalanlah bersama anakku Yesus. Nah, itulah suara yang harus selalu ada di dalam hati kita. Dan mari kita percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kita selalu juga merangkul seluruh keluarga kita untuk selalu berharap dan menyerahkan diri sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan kepada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memberkati kita.